Jadi kita sekarang di sini mau memberikan menginformasikan beberapa detail mengenai trip perjalanan New Zealand kita yang kemarin. Semoga detail yang kita sharing ini bisa membantu kalian dalam bikin kalian itinerary ya. Ya, soalnya kemarin banyak juga yang komen sih di video yang vlog kita, nanya berapa biayanya dan cara-caranya dan berbagai macam lah. Jadi di sini kita berusaha sharing yang pengalaman kita kemarin itu. Oke. Yang pertama itu mengenai tiket pesawat. Tiket pesawat tuh kemarin kita pas kapainya Qantas dan dapat harganya 8 juta PP per orang ya. Kita beli di sekitar bulan Oktober untuk penerbangan di Mei tahun depannya. Awalnya tuh kita udah mau beli di sebelum bulan-bulan Oktober juga, tapi udah gitu ada yang info ke kita kalau misalnya si Qantas untuk penerbangan New Zealand itu suka ada promo di bulan Oktober dan November. Nggak harus Qantas, juga ada yang lain seperti AirAsia gitu. Cuman kita melihat kalau si Qantas ini jam transitnya tuh pendek, nggak terlalu panjang, jadi jam penerbangannya jauh lebih efisien dan jam sampainya pun antara pagi dan siang. Jadinya kita pikir walaupun dia lebih mahal tapi lebih menghemat waktu gitu. Kalau yang maskapai lain sih sebenarnya bisa di bawah itu sih kalau promo harganya. Betul. Terus kita waktu itu turunnya itu langsung di Christchurch yang South Island. Tapi kalian bisa juga sih turun di North Island, di Auckland itu. Biasanya orang kalau turun dulu di North Island itu kalau tujuannya mereka pengen ke Hobbit Town biasanya. Jadi mereka ke North Island dulu. Tapi kalau kita waktu itu nggak begitu tertarik ya. Jadi kita lebih tertarik sama landscape South Island. Betul, langsung aktivitas seperti itu. Makanya kita langsung turunnya di South Island. Sedang North Island sama South Island sendiri tuh dia berbeda landscape ya sebenarnya. Si North Island itu dia lebih banyak seperti vulkanik, hot spring, pantai-pantai, makanya suhunya pun lebih hangat daripada si South Island. Dan nggak ada salju ya di sana. Nggak ada. Kalau di South Island itu dia tuh landscape-nya seperti gunung-gunung es, fjord, glasier, ada winter sport juga kalau kalian datangnya pas winter. Terus ada aktivitas ekstrim sport gitu seperti bungee jumping, betul, itu di daerah Queenstown. Terus ada juga danau-danau di South Island itu yang bagus-bagus. Oh iya betul. Yang warna airnya tuh benar-benar biru Tosca gitu lah, bagus lah betul, pokoknya. Betul. Pukaki ya kalau nggak salah ya. Warnanya kayak biru-biru es gitu, bagus banget. Lalu kita kenapa pilihnya tetap South Island aja, nggak ke North Island juga gitu? Kenapa nggak mau lihat gitu walaupun dia beda landscape? Karena setelah kita waktu itu review, kita cari-cari research gitu dan kita bandingkan, kita tetap lebih sukanya landscape yang ada di South Island ya. Betul. Dengan yang kayak background gunung-gunung esnya seperti itu. Dan juga setelah kita bandingin trekking yang ada pun, kita tetap lebih suka trekking yang ada di South Island. Saran dari kita sih kalau kalian tetap mau ke South Island itu sama ke North Island itu bisa banget. Trip kita kemarin tuh 20 hari. 20 hari itu benar-benar dipakai untuk mengelilingi South Island aja, hampir ke seluruh titik yang ada di South Island. Tapi sebenarnya itu tuh cukup banget dipakai untuk dari North Island ke South Island, asalkan titik-titik yang kalian pilih itu tujuannya adalah spot-spot yang memang terkenal ya. Kalau kita kemarin kan karena pertama kali ke New Zealand gitu, pengennya tuh kayak mengelilingi hampir ke semua areanya ya. Jadinya sampai yang nggak terlalu terkenal pun kita datengin spot-spotnya. Tapi sebenarnya itu malah jadi 20 hari pun cukup mepet ya. Kayak semuanya diburu gitu jadinya. Karena kita banyak trekking juga sih soalnya. Banyak trekking, betul. Yang menghabiskan waktu seharian gitu. Dan ternyata kalau udah trekking 1 hari tuh besoknya tuh kayak udah nggak mungkin banget, mustahil. Kayak pas kita kemarin sih, kalau kita tuh merasa 1 hari trekking, besoknya tuh rasanya pengen istirahat, kayak nggak mungkin naik trekking lagi ya. Trekking yang jauh-jauh lagi. Dan waktu kita bikin itinerary tuh kita masih kayak belum kepikiran, jadi kita masukin trekking aja setiap hari ya. Tapi ternyata akhirnya banyak yang di skip juga karena udah 1 hari trekking panjang, besoknya tuh udah aduh pengennya nyantai gitu ya. Kita malah kurang waktu nyantainya ya sebenarnya waktu itu. Sebenarnya dalam 2 minggu juga cukup banget untuk road trip itu dari north ke south, itu sangat cukup. Sangat cukup, asalkan kalian tujuannya memang yang titik-titik yang terkenal itu ya. Lalu selanjutnya adalah mengenai visa.
Visa waktu itu kita bikinnya sekitar 2 jutaan ya per kartu keluarga. Jadi itu per kartu keluarga. Jadi kalau misalnya kalian keluarganya 4 orang atau 6 orang, harganya sama aja karena dihitungnya per kartu keluarga. Dan kita waktu itu bikinnya lewat travel agent, nggak bikin sendiri karena setelah dibanding-bandingin bikin sendiri sama lewat travel agent tuh harganya nggak berbeda jauh ya. Nggak beda jauh. Tapi kalau kalian pengen bikin sendiri, kalian bisa banget cek aja langsung ke websitenya yang namanya VFS Global. Nanti linknya kita cantumkan di bawah ya. Oh, ada juga yang namanya transit visa ya. Transit visa ini tuh dibutuhkan kalau misalnya kalian penerbangannya tuh transit di Aussie-nya lebih daripada 72 jam. Ya, soalnya kebanyakan ke New Zealand transitnya di Australia. Jadi kalau kalian transitnya lebih dari 72 jam, mesti banget kalian punya transit visa. Kalau waktu itu kita sempat bikin juga ya. Kita sempat bikin. Karena sebenarnya kita transit itu cuma sejam 2 jam gitu deh. Tapi kita tetap bikin karena waktu itu di agen yang kita beli tiket itu dia tuh nulisin transit visa mungkin dibutuhkan gitu ya. Jadi buat jaga-jaga. Iya, jadi cuman kita agak parno aja tetap kita bikin. Tapi memang ternyata nggak dibutuhkan. Iya, betul. Dan si transit visa ini gratis, gampang banget bikinnya. Kalian tinggal bikinnya ada petunjuknya sih di website imigrasi Australia. Tinggal cari aja ke situ. Kemarin tuh kita datangnya tuh di akhir Mei. Akhir Mei itu akhir autumn, pulangnya itu di pertengahan Juni itu awal winter. Tapi itu pun suhunya udah dingin banget. Rata-rata sekitar 10 sampai 15 derajat ya. Cuma waktu itu kita pernah camper van-nya tuh nginep di campsite yang di daerah gunung-gunung gitu. Itu bisa 2 derajat. 2 derajat, 4 betul. derajat. Iya, dingin banget sih itu. Kita kurang rekomen ya kalau tujuan kalian tuh ada yang ke pantai gitu, kita kurang rekomen sih karena waktu itu kita sempet juga ke pantai itu yang di daerah Dunedin gitu ya. Di daerah Dunedin itu anginnya bener-bener kayak keras, dingin, terus kayak sakit banget lah. Sampai rusuk banget lah anginnya. Sampai kayak seperti baal ya jadinya ya, kayak mati rasa gitu jadinya tangannya gitu, dingin, kurang rekomen sih. Cuman waktu itu kita tetap waktu itu kita datengin tujuannya karena pengen lihat ini ya, penguin ya, dan seal. Penguin sih nggak dapet, tapi seal mah ada ya. Untuk high seasonnya itu kalau di New Zealand itu bulan Desember, itu musimnya musim summer. Betul. Kalau high season itu namanya high season ya, jadi udah pasti harganya waktu sempet kita bandingin untuk camper van, akomodasi dan lain-lain tuh hampir 2 kali lipat harga yang low seasonnya. Pas kemarin kita winter tuh kita bawa perlengkapan musim dinginnya cukup lengkap sih ya. Kita bawa sarung tangan, tapi sarung tangannya yang bener-bener buat winter. Lalu shawl, topi, jaket tapi bener-bener jaket yang tebel yang memang khusus untuk winter gitu. Terus jas hujan juga penting. Jas hujan sangat penting karena si New Zealand yang South Island ini tuh dia terbagi 2, ada yang bagian barat sama bagian yang timur. Yang bagian barat itu seperti Franz Josef, Hokitika, itu tuh dia tuh kayak hampir selalu hujan ya musimnya di situ. Untuk penginapannya ya, kemarin sih kita banyaknya pakainya Airbnb. Iya, betul. Karena memang lebih murah juga. Dan banyak yang unik-unik juga sebenarnya, kayak ada tiny house seperti itu. Tapi kita kemarin nggak sempet coba ya, karena jalurnya kurang pas dan nggak available juga ya. Airbnb yang kemarin kita pilih itu pas kedatangan dia tuh menawarkan jasa untuk menjemput kita di airport. Tapi orangnya ternyata kayak super baik banget. Gak cuma jemput kita di airport, dia nganterin kita juga ke shopping center. Besoknya pun masih nganterin kita juga ke tempat kita ngambil camper van ya. Padahal sebetulnya harusnya dia cuma jemput kita doang di bandara, tapi dia nawarin gitu kayak aduh baik banget itu. Jadi kita banyak hemat cost di sana. Iya, provider internet ya salah satu yang penting juga. Betul. Pas kita nyampe tuh kita nggak langsung beli di bandara ya. Kita nyarinya di mall, muter-muterin, banding-bandingin 3 merek waktu itu, 3 brand, yang 2 Degrees, Vodafone, sama Spark. Betul. Kita akhirnya pilihnya yang 2 Degrees ya, karena paket internetnya tuh paling murah kalau menurut kita, dan sinyalnya pun bagus. Kayak kita nggak pernah merasakan kayak ada pengalaman yang susah sinyal kayak gitu. Lancar lah pokoknya. Lalu selanjutnya mengenai mobil atau camper van kita nih.
Camper, kalau kalian pengen nyetir di New Zealand atau di luar negeri seperti itu, mesti banget kalian tuh mengurus SIM internasional. Bikinnya tuh gampang banget sih. Cuman harus kemana ya waktu itu tuh? Ke Korlantas Polri di Jakarta, Jalan MT Haryono, bagian SIM internasional. Betul. Itu ngurusnya cepet banget sih, cuman 30 menit langsung jadi. Biayanya sekitar 200 atau 300 ribu gitu. Berlaku untuk 3 tahun. Iya betul. Dan itu nanti bisa diperpanjang lagi. Kalau mau nyetir di sana tuh nggak usah takut karena setirnya tuh kanan seperti di Indonesia, jadi kalian nggak perlu ada penyesuaian setir lagi seperti itu. Cuman untuk camper van itu nyetirnya mungkin awalnya agak kagok karena kan itu panjang banget ya, sampai 7 meter panjangnya. Nah tapi lama-lama sih terbiasa juga sih, karena memang jalanan juga nggak terlalu rame di sana, sepi juga, jadi nggak terlalu sulit. Iya, Cuman kecuali kalau di kota-kota gede aja. besar, waktu itu sih seperti Queenstown, Yundin gitu agak sulit ya nyari parkirnya. Camper van yang kita pakai tuh brandnya itu Wilderness, tapi sebenarnya ada brand-brand lain juga seperti Bridge, Maui, Juicy seperti itu. Tapi kita terpilihnya tuh Wilderness karena setelah kita banding-bandingin tuh kita paling suka dengan layout interiornya si Wilderness ya. Bahkan di website Wilderness-nya teh sangat lengkap, ada layout 3D interiornya gitu, jadi kalian bener-bener bisa speknya juga lengkap lah di sana. Iya, bisa lihat secara dicek detail dalam si camper van-nya tuh seperti apa gitu. Dan tipe-tipenya juga banyak layout-layoutnya gitu. Bener. Menarik lah pokoknya. Tipe yang kita pilih waktu itu yang Cruise 2 ya. Cuman terakhir kita cek lagi ke websitenya, dia tuh kayak udah ganti nama untuk setiap model mobilnya. Cuman mobilnya masih sama aja. Sih. Cuma ganti nama aja. Ya betul. Yang kita pilih itu Cruise 2, itu harga sewanya waktu itu sekitar 1,5 sampai 2 jutaan per hari ya. Per hari ya, udah termasuk asuransi yang full coverage. Tapi si rate-nya itu tuh nggak fix ya. Nggak fix. Dia tuh berubah-berubah tergantung musim apa kalian datangnya gitu. Yang tadi seperti kita bilang, kalau kalian datangnya di musim summer seperti di bulan Desember gitu, rate-nya hampir 2 kali lipat dari yang low season. Lalu asuransinya, kita waktu itu pilihnya asuransinya yang full coverage ya, yang VIP punya. Itu jadi kalau misalnya kalian jadi bayarnya $69 per hari, tapi kalau ada apa-apa kalian bener-bener nggak akan di-charge apapun lagi. Sebenarnya dia tuh ada 4 macam ya asuransinya. Ada yang pertama itu yang basic itu kalian gak usah bayar asuransi apapun, tapi kalau ada kecelakaan atau apapun kalian tuh bisa di-charge dengan maksimumnya $7.500 New Zealand. Lalu kalau yang kedua itu adalah yang yang ekstra. Oh iya salah. Yang ekstra itu 29 dolar per hari ya. $29 per hari. Kalau misalnya dengan maksimum charge-nya itu $950. Lalu yang ketiga itu Maxi itu $49 per hari, lebih mahal lagi dengan maksimum charge-nya tapi $450. Dan yang keempat itu yang tadi kita jelaskan di pertama, yang VIP full coverage $69 per hari tapi nggak ada charge apapun kalau misalnya ada kecelakaan atau apapun seperti itu ya. Tapi ini buat brand Wilderness ya, buat Wilderness, yang lainnya mungkin beda lagi. Ya bisa di research lagi gitu. Kita waktu itu sih sebenarnya nggak ada apa-apa ya sepanjang trip kemarin ya. Cuman pernah sekali doang papasan sama mobil dan mobil, ada kerikil yang pecah ke kaca depan mobil kita ya. Jadi agak retak gitu kacanya. Iya betul. Tapi selain itu sih kita sebenarnya nggak ada masalah apapun lagi ya. Cuman kita waktu terpilihnya yang VIP karena pertama kali nyetir di luar negeri, jadi kita takut ada apa-apa juga sih daripada nanti jadi ribet atau jadi gimana di sananya. Ya udah pilih aja yang full coverage ya. Nah, untuk bahan bakarnya itu menggunakannya solar. Itu tuh kemarin kita untuk bahan bakar tuh habis sekitar 7 jutaan. Itu jarak yang kita tempuh 3.440 kilo. Cuman untuk harga bahan bakarnya sih beda-beda dia tiap daerah, jadi nggak sama rata gitu. Iya, setiap kota beda-beda. Biasanya kalau yang kota kecil cenderung lebih mahal ya.
Enggak juga sih. Enggak Kadang juga ya? kadang bisa juga lebih murah kadang-kadang. Lalu rute perjalanan kita sih kemarin cukup mengelilinginya hampir ke seluruh area New Zealandnya ya. Area South Island. Oh ya, area South Islandnya. Mm-mm. Jadi kita tuh pertama kan nyampainya di Christchurch, lalu kita naik ke arah Kaikoura, lalu ke kiri ke arah Saint Arnaud, lalu ke Punakaiki. Dari Ya. Punakaiki turun tuh kita ke Hokitika, lalu ke Franz Joseph, lalu kita ke Wanaka ya, Ya, terus ke Arrowtown. Arrowtown, lalu ke Queenstown, lalu habis itu kita ke Glenorchy, Glenorchy, lalu ke Milford, Milford, Teanau, terus ke Dunedin ya. Dunedin, iya benar, ke Dunedin. Terus dari Dunedin kita ke Cromwell ya kalau nggak salah. Dari Cromwell kita tuh ke Lake Pukaki, Ya, lalu terus ke Mount Cook sama Tekapo. Lalu setelah Fairlie. itu, iya Fairlie untuk lihat alpaka di situ tuh. Lalu terakhir kita ke Akaroa. Itu Karoa. daerah deket-deket Christchurch itu iya sih. kayak Tanjung gitu ya. Mm-mm. Lalu setelah itu Baru baru balik kita ke ke Christchurch lagi, betul. Cukup panjang sih areanya dan memang banyak aktivitas juga. Jadi trip kita kemarin tuh bener-bener cukup ini ya padat ya. Pergi pagi banget, pulangnya sampai di campsite tuh malam ya. Ya. Nah, kalau spot-spot favorit kita sih Oh iya, di Wanaka ya. wah Wanaka bagus banget sih. Mm. Wanaka, Glenorchy, Milford, Lake Lake Pukaki, Pukaki, daerah Mount Cook. itu semua favorit kita. Apalagi Wanaka ya. Wanaka Untuk kota itu, Wanaka. ya, Wanaka itu kota favorit kita. Dia tuh kotanya nggak gede, kota kecil dan nggak terlalu banyak turis. Dan suasananya tuh kayak cozy, relaxing banget gitu lah. Ya. Kita malah kayak sedih ya nggak meluangkan waktu lebih Ya. banyak buat bersantai di situ gitu. Ya, tapi nggak sampai sepi-sepi banget juga, masih ada kehidupan kotanya Iya, gitu. iya, Jadi betul. enakan lah. Waktu itu kita pernah datang ke kota apa ya? Te Anau ya. Te Anau. Danau itu mah sepi banget Sepi sih. banget sih, nggak ada apa-apa yang buka selain supermarket. Bener-bener kayak hampir kota mati itu ya. Bener-bener kayak kota buat pensiunan ya. Iya, sepinya sepi banget. Mengenai campsite ini dia ada dua macam. Dia tuh ada yang berbayar sama ada yang gratis. Yang berbayar ini tuh biasanya dia ada fasilitas buat ngecas listrik mobilnya, lalu ada kayak dapur buat masak, tempat makannya, ada laundrynya, sama yang pasti ada tempat mandinya itu, ada showernya. Lalu campsite berbayar ini tuh ada juga dia ngasih beberapa sih, ada juga ngasih fasilitas untuk kita bisa cuci mobil kita sendiri ya. Ya. Dan harganya tuh sekitar 200.000 sampai 400.000 rupiah per orang. Biasanya kalau website berbayar itu ada resepsionisnya. Oh iya. Pas pertama nyampe resepsionis, nanti kita dikasih parkiran kita nomor berapa. Nah, nanti kita dikasih petanya. Nah, di situ nanti kita tinggal ikutin peta ke nomor parkiran kita. Betul. Tapi si campsite berbayar tuh ada juga sih yang cuma 100.000 doang ya per orang ya. Itu tuh tapi biasanya bayarnya per donation box gitu, kayak ada donation box di depannya, terus kita masukin ke situ. Terus kalau nggak salah ambil bukti bayarnya atau apa ya, lupa. Ngisi sendiri gitu bukti pembayarannya. Kayaknya yang gitu. seperti kertas gitu, dan kita harus tempelin di jendela campsite Camper camper van kita, karena katanya setiap pagi sekitar jam 7 tuh ada rangernya yang meriksa kalau misalnya apakah camper van kita tuh udah masukin uang ke donation box atau belum gitu. Tapi kita nggak pernah ketemu sih ya yang Kita meriksanya. Iya, kita belum pernah ketemu sih, cuman baca-baca katanya ada gitu. Tapi kita tetap masukin donation box Iya. ya. Betul. Itu fasilitasnya minim, biasanya cuma ada kayak toilet umum gitu, atau ada yang juga ada dump stationnya seperti itu. Pokoknya minim banget. Biasanya minimnya itu hanya ada toilet umum saja. Lalu ada satu lagi namanya campsite yang gratis. Campsite gratis ini tuh dia biasanya cuman tanah kosong, dan kayak lokasinya bisa kayak tiba-tiba tanah kosong di pinggir jalan atau tanah kosong di sekitar danau kayak gitu. Dia tuh pokoknya Yang tanah terpencil kosong lah. aja ya, yang seperti itu.
dan biasanya gelap banget, nggak ada lampu kayak gitu. Makanya kita sih rekomen kalau mau datang ke campsite yang gratis tuh sebelum gelap, jadi kalian kayak bisa lihat dulu suasananya tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya udah gelap kalian mau keluar dari camper van tuh nggak serem ya, karena pengalaman kita tuh kita selalu nyampenya malam di campsite, apalagi hari pertama selalu nyampenya ini kan malam di campsite ya. Jadinya tuh kalau jadinya cukup serem ya, karena kan kalau misalnya kita mau nyalain gas untuk pemanas ruangan dan kompor tuh harus keluar dulu dari camper van, terus nyalain gasnya dari luar camper van. Nah itu tuh cukup serem sih menurut bagi kita ya, kalau karena kita nggak bisa lihat suasana sekitar kayak apa, kayak bener-bener gelapnya, gelap banget soalnya ya. Soalnya kadang cuma ada mobil kita doang lagi. Iya betul. Hari pertama kita datang tuh bener-bener kayak gak akan pernah kelupaan banget. Kita datangnya malam banget sekitar jam 10 atau jam 11 nyampe di campsite-nya. Dan campsite-nya tuh waktu itu kayak masuk pertama ke jalan kecil, terus nanjak yang jalan-jalan kecil gitu berbatu. Cuma jalur satu mobil jalur aja. satu mobil yang sampai pakai lampu jauh pun nggak bisa lihat apa-apa di depannya, tetap masih gelap banget. Ujungnya. Iya jadi kita sampai takut ya kayak. Dan pinggirnya itu kayak jurang gitu. Iya kayak cuma satu jalur nanjak, kok tajam kayak jurang gitu, kita sampai takut, tapi ya udah tetap jalanin aja karena udah nggak bisa mundur juga ya, nggak bisa putar balik juga. Jadi dan cukup serem sih waktu itu ya. Belum kayak keluarin baju dari koper, belum harus nyalain gas yang kita tuh nggak tahu caranya juga gimana awalnya ya. Terus agak chaos waktu itu. Iya agak chaos. Tapi jadi kita ujung-ujungnya malam cuma makan kiwi doang. Iya betul. Tapi waktu paginya kita lihat ternyata daerahnya bagus banget. Jadi si campsite-nya itu tuh dia di pinggir kayak danau gitu ya. Di pinggir danau. Seperti kayak waduk gitu ya? Enggak, pertamanya itu kayak danau. Lalu setelah keluar dari daerah danau itu ternyata waduk kan. Iya. Dan banyak orang mancing di sana. Banyak yang mancing, betul, bawa kayak motorboat gitu ya. Oh, waktu bikin itinerary, kita tuh selalu bikinnya tuh diselingin antara campsite gratis dan campsite berbayar ya. Karena kita pikir tuh kita butuh cas mobil, butuh buang ke dump station yang buat buang air kotoran, dan butuh refill air bersih tuh hanya bisa di campsite berbayar ya. Tapi ternyata enggak. Jadi ternyata tuh untuk dump station dan refill air bersih itu tuh sebenarnya di setiap fasilitas umum kota tuh ada. Kalian tinggal cari di aplikasinya. Untuk listrik mobil tuh kalian gak usah takut itu kehabisan, dengan mobil berjalan juga udah pasti langsung keisi itu listriknya, jadi nggak akan mungkin kehabisan sih ya. Yang penting mah siapin gas aja sih. Iya, gas yang harus selalu diisi. tersedia. Jadi kalau kalian lihat ada pom bensin yang bisa refill gas, kalian mending refill gas aja sih kapanpun itu. Soalnya untuk air, pemanas ruangan, kompor itu kan semuanya pakai gas itu. Jadi dan kalian. Soalnya kalau untuk air dan pemanas ruangan, kalau pakai tenaga listrik itu agak kurang panas. Kurang panas betul. Kecuali kalian di campsite langsung nyolok ke sumbernya. Nah, itu baru bener panas listriknya. Tapi kalau kalian di campsite gratis gitu kan pemanasnya pakai gas, jadi mesti banget kalian selalu isi gasnya. Dan kalian juga kan bakal balikin si gas itu ke camper van-nya tuh harus dalam kondisi penuh juga sih memang. Pokoknya kalau balikin camper van harus dalam kondisi seperti semula kita ngambil gitu, bersih, bensin penuh ya, kalau nggak salah bensin penuh, gas penuh, betul. Air kotor sudah dibuang semua kayak gitu, jadi kondisi bersih seperti waktu kita terima gitu. Nah, aplikasi untuk mencari campsite, dump station, dan refill air bersih itu ada dua macam yang kita pakai ya. Yang kita pakai itu namanya Campermate sama Rankers. Tapi kita selalu bandingin antara dua aplikasi itu, karena kadang ada aplikasi yang cuma ada di salah satu doang gitu. Campsite-nya ada di salah satu aplikasi doang. Iya, campsite-nya cuma ada yang salah satu aplikasi aja gitu. Nggak cuma buat campsite dan dump station gitu, tempat-tempat rekreasinya juga ada di sana semua sih. Iya, ada. Restoran, macam-macam lah pokoknya. Pokoknya sangat berguna banget lah aplikasinya, harus diinstal kalau camper van ke sana, atau nggak camper van juga bisa pakai aja sih, karena sangat berguna. Lalu supermarketnya, waktu itu sih waktu di sana kita belanjanya hanya di 3 supermarket ya. Pack and Save, Countdown, dan New World.
Tapi kebanyakan sih kita selalu belanjanya di Pack and Save, lebih prefer di Pack and Save karena harganya lebih murah dan kualitasnya pun bagus ya. Dan lengkap juga di sana. Iya, betul. Dan untuk harga-harganya kalau seperti daging sih, harga daging nggak mahal terlalu ya. mahal sih Nggak terlalu sebenarnya. mahal. Masih worth it gitu, Iya. dan dengan kualitas dagingnya. Betul. Apalagi waktu kita pilihnya selalu yang paling murah ya. Tapi dagingnya empuk Udah ya. enak banget sih yang ya. paling murah juga. Iya, nggak keras kayak harus di presto gitu. Lalu kalau untuk buah-buahan, kalau untuk buah-buahan, kalau kalian belinya tuh yang produksi lokal si New Zealandnya seperti kiwi, apa Royal Gala, itu tuh murah banget. Tapi kalau kalian belinya yang buah-buahan impornya itu baru agak mahal. Sayuran hijau harganya Agak pun mahal mahal juga. juga. Makanya kita jarang beli sayur hijau ya. Iya. Banyaknya makannya kentang dan wortel ya. Andalan kita kentang dan wortel, Iya, dibikin sup, kuah-kuahan. Iya. Dan yang berguna juga kita bawa bumbu Oh iya, instan benar. dari Indonesia juga. Iya. Kayak bumbu Rawon, bumbu rendang. soto ayam, nasi goreng, tom yum, seperti itu tuh sangat berguna Ya, banget sih. Jadi sangat cepat masaknya. Iya, betul. Nggak tinggal beli bahan mentahnya aja. iya, betul. Dan untuk di sana juga ada supermarket Asia juga ya. Ada, betul. Kita baru tahu sih waktu terakhir tuh supermarket Asianya itu ada jual bawang putih yang udah dikupas gitu di kulkasnya. Awalnya kita nyari bawang putih soalnya, tapi ternyata yang masih fresh itu tuh mahal banget kalau di supermarket. Kita sampai jadi akhirnya beli bawang putih cacahan yang kayak udah kering gitu ya jadinya ya. Tapi ternyata di supermarket Asia tuh ada yang udah dikupasin siung-siungnya dan nggak terlalu mahal harganya. Jadi mesti sambil cek-cek juga sih supermarket Ya, Asia untuk rempah-rempah yang biasa di Indo ada sih. Iya, tapi kalau untuk beras, roti seperti itu mah di supermarketnya udah lengkap ya. Supermarket biasa juga ada. Iya, betul. Untuk jam bukanya tuh biasa dari pagi sampai malam jam 10 sih supermarket. Cuman kalau untuk pertokoan itu sore hari juga udah tutup ya. Iya, betul. Jadi udah agak sepi sih kalau sore ke malam sih di sana. Iya, betul. Kalau makan di luar kayak di restoran gitu kita agak jarang sebenarnya karena kita banyaknya makannya masak sendiri di camper van. Ya. Baru makan di restoran tuh pas waktu pertama kita nyampe sama pas kita udah mau pulang setelah ngembaliin camper van. Ya. Jadi untuk makan itu kita lumayan hemat sih Iya, sebetulnya. sekitar 4 jutaan untuk 20 hari ya. Ya. Kalau untuk harga makanan di restorannya itu berkisar sekitar $15 per porsi. Itu udah harga umumnya standar lah. ya di situ, seperti itu. Lalu untuk jalur-jalur trekking ya, waktu itu kalau waktu kita jalur trekking tuh ngelihatnya di website DOC namanya, kayak Department of Conservation New Zealand gitu. Di situ tuh lengkap banget. Jadi untuk mau cari tahu trekking di setiap daerah yang ada di New Zealand tuh bisa di situ. Lalu di situ juga diberikan informasi trekkingnya tuh levelnya yang kayak gimana. easy, intermediate atau yang hard itu semua tuh ada. Dan juga dia memberikan informasi juga seperti berapa kilometer, estimasi jamnya, berapa jamnya, betul. Dan di situ diupdate juga apakah trekking itu tuh dibuka atau sedang ditutup gitu. Jadi waktu di New Zealand pun kita sambil cek-cek terus website itu juga apakah trekking kita yang besok tuh masih available atau ditutup gitu. Karena kadang suka ditutup mendadak ya. Suka mendadak. Waktu itu juga kita ada yang batal sih memang mendadak. Iya, karena ditutup mendadak gitu. Karena apa ya, longsor atau banjir apa gitu. gitu kalau nggak salah. Nanti linknya kita cantumin aja di bawah ya. Kita cantumin. Dan untuk trekkingnya itu rata-rata sih gratis ya. Gratis. Yang bayar tuh biasanya kalau kalian yang kayak trekking berhari-hari kan harus nginep tuh di gunung, ada hutnya. Nah hutnya itu yang biasanya bayar. Ya, tapi itu lucu-lucu banget sih hut-hutnya. Lucu-lucu yang pengen kita coba gitu. Lalu selanjutnya aktivitas yang kita paling suka di sana juga kita sepedaan ya. Kita tuh waktu itu sepedaannya melalui agen yang namanya Big Sky Bike Adventure. Kita tuh pilih dia karena dia setelah bandingin dari beberapa, hanya dia yang bisa nge-custom itinerary sepeda kita ya. Dia tuh jadi nge-customnya tuh sampai bisa ngejemputin kita, nganterin kita ke titik awal naik sepedanya. Ya, seperti itu.
Lalu kita nanti finish sepedanya di tempat kita parkir mobil, jadi nggak bolak-balik gitu Jadi lah. seperti kita parkir mobil nih di kota A, dia jemput kita di kota A, turunin kita ke start awal untuk naik sepeda. Nanti titik akhir kita naik sepeda tuh keluarnya di kota di kota A itu yang kita parkir mobil gitu. Dan si pemiliknya tuh baik banget ya, baik. Dan waktu itu gua bikin kayak arrange bookingnya tuh lewat email aja sih sama dia. Harganya sekitar 1 juta per orang ya. Tapi itu karena kita custom ya. Kalau yang nggak custom di bawah itu harganya. Waktu itu kita awalnya tuh ngambilnya 42 kilo ya kalau nggak salah. Aduh, itu bener-bener kita ternyata gegabah juga sekali ya. Iya, kita awalnya ambilin 42 kilo. Lalu karena cuacanya waktu itu mendung gitu, si Jackie itu bilang lebih baik dipotong aja jadi cuma 21 kilo gitu. Dan dia juga khawatir karena kita jarang naik sepeda. Iya, karena katanya kita sebelum itu nggak pernah naik sepeda sama sekali. Tapi kita kayak naif banget gitu ya, optimis kita tuh 42 kilo tuh bisa. Ternyata 20 kilo. 21 kilo aja udah capek banget, kakinya super pegel karena si jalur sepedanya yang nanjak dan berbatu gitu. Dan kita kan nggak pernah naik sepeda, jadi rasanya capek banget. Kita lama banget itu naik sepedanya. Dari jam 10 pagi kalau nggak salah, baru beres jam 4 atau jam 5 sore, sekitar 6 jaman pokoknya, lama banget. Ya, karena banyak shoot foto video juga juga sih, banyak foto-foto. Tapi bagus banget sih sepedahan di sana. Harus banget dicoba kalau ke sana. Ya, jadi paling detail-detail itu aja sih yang bisa kita sharing ya. Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa komen aja, betul. Dan kalau misalnya kalian pengen di custom itinerary oleh kita, kita bisa banget ngebantuin bikinin itinerary buat kalian. Email aja ke kita, nanti kita akan kasih tahu lebih lanjut mengenai fee dan informasi-informasi lainnya. Oke? Sip, jangan lupa like and subscribe ya. Bye-bye, thank you.